Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dokter mengatakan demikian saat meninggalkan ruangan. Aku memandang Ethan terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi oleh peralatan medis, lalu hatiku terpuruk. Kemudian Elliot mendekatiku dan berkata, "Charles, kurasa kau sebaiknya pulang dan beristirahat. Tak ada yang bisa kau lakukan saat ini." Ya, Elliot benar. Sekarang aku harus lebih kuat daripada sebelumnya. Dan nyatanya, jika bukan karenanya, aku tak mungkin bisa melewati masa-masa sulit ini. Meskipun Elliot adalah anak baru di departemen kami, dengan cepat kami jadi dekat, dan aku sangat berterima kasih padanya. Aku senyum ke Elliot dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Lalu kemudian aku pergi menemui temanku Cooper. Dia baru saja kembali setelah hidup di luar negeri. Kami sudah berteman bertahun-tahun. Kami pertama bertemu di sebuah pesta para gay. Dia seorang biseksual dan aku gay, setidaknya selama ini. Tapi sekarang aku tak yakin. Kalian tahu, aku menyadari bahwa setiap kali aku bersama Elliot, hatiku berdebar lebih cepat daripada biasanya. Apa mungkin itu? Aku jadi terhanyut dengan pikiranku. Aku bahkan tak lihat Cooper membuka pintu. Dia melihatku dan berkata, "Bro, ada apa denganmu? Kau kelihatan seperti baru saja melihat hantu." Kukatakan padanya, aku dalam masalah besar dan aku sangat butuh sarannya. Berbaring di sofanya, kujelaskan bagaimana pacarku Ethan berada di rumah sakit. Tapi aku mulai punya perasaan terhadap seorang gadis. Cooper melihatku dengan pandangan simpati, tapi setelahnya dia cuma menyenggolku dan berkata, "Charles, selamat datang di hidupku. Tak apa punya perasaan baik terhadap pria ataupun wanita. Itu normal." Kutanyakan padanya apa yang sebaiknya kulakukan, dan dia bilang sebaiknya kudengarkan hati kecilku dan membiarkannya memutuskan. Lalu dia mengedip padaku dan minta melihat foto gadis yang membuatku jadi biseks. Kubuka ponselku dan menunjukkan padanya, dan dia terlihat kaget, matanya membesar dan aku bertanya padanya, apa menurutnya dia juga seksi? Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. "Dia mantanku, bro." Wah, apa? Ini tak mungkin terjadi. Kemudian Cooper memberitahuku bagaimana mereka dulu berpacaran dan bahkan menyiapkan tanggal pernikahan. Tapi kemudian sesuatu terjadi dan mereka putus. Ini terlalu aneh. Apa kemungkinannya? Aku ingin bertanya padanya lebih jauh, apa yang dia sukai dan kenapa mereka putus. Tapi dari raut mukanya, itu terlalu menyakitkan untuk dibahas. Apalagi, itu juga membuatku agak tak nyaman. Aku hampir tak bisa tidur malam itu, khawatir tentang Ethan dan memikirkan tentang Elliot dan Cooper. Ini semua begitu aneh. Keesokan harinya, saat aku sedang fokus pada pekerjaanku, manajerku tiba-tiba datang dan berkata, "Charles, selamat, kau bekerja sangat baik. Aku tak menyangka salah satu anggota tim yang kau tangani dipromosikan secepat ini." Hah? Apa yang sedang dia bicarakan? Tak ada yang dipromosikan. Aku bingung sekali. Dia menyadari betapa aku terlihat kebingungan lalu berkata, "Kau tak tahu? Elliot mengambil alih peran Ethan sebagai direktur." Apa? Bagaimana ini terjadi? Aku melihatnya keheranan lalu dia melanjutkan. Dengar-dengar Elliot itu anak perempuan presdir. Jadi wajar kalau dia mengambil alih. Dia jelas menyembunyikan identitasnya dengan baik, ya kan? Kemudian dia hanya tertawa dan berlalu pergi. Tunggu dulu. Jika Elliot adalah anak perempuan presdir, itu artinya dia ada hubungan dengan Ethan. Dia berarti saudara Ethan, ya kan? Ini tak mungkin. Dia bahkan bersikap seolah tak mengenalnya saat di rumah sakit hari itu. Dengan cepat aku berlari mencarinya dan berkata, "Hey Elliot, kenapa kau tak beritahu aku kalau kau adalah saudara Ethan? Kau tahu kalau aku dan saudaramu saling cinta. Kenapa kau sembunyikan hal ini dariku?" Elliot hanya menghela napas dan berkata, "Nah, sebenarnya aku tak ingin menyembunyikan itu darimu. Tapi orang tuaku mengutusku untuk membantu Ethan jalankan perusahaan. Aku tak punya pengalaman apapun. Jadi aku ingin semua orang memperlakukanku seperti orang baru biasa, supaya aku bisa benar-benar belajar. Itulah kenapa aku sembunyikan identitasku. Aku minta maaf." Kurasa dia lakukan hal yang benar, karena aku mendengar banyak gosip di belakangku saat aku mulai memacari Ethan. Jadi aku bersimpati padanya. Tapi sekarang ini semua jadi masuk akal. Alasan kenapa aku naksir Elliot, dia terlihat sangat mirip dengan Ethan. Mata biru tua, tulang pipi yang serupa, dan bahkan gestur yang sama. Dia juga punya alergi udang. Dan mereka berdua punya kebiasaan memutar pulpen saat mereka sedang merenung. Bagaimana bisa aku tak perhatikan ini sebelumnya? Bagaimana jika ternyata aku tak cinta Elliot? Aku hanya jatuh cinta pada kemiripannya dengan Ethan. Oke, itu membuatku merasa jauh lebih baik. Jadi Ethan lah yang kucintai. Hari berikutnya aku pergi menjenguk Ethan dengan sebuah buket besar bunga matahari kesukaannya. Saat aku berjalan menuju pintu masuk, aku melihat Cooper. "Hei, kita ketemu lagi," aku berseru. "Apa yang kau lakukan di sini?" Dia bilang padaku kalau dia membesuk mantannya yang kecelakaan. Dan kukatakan aku sedang membesuk pacarku yang juga mengalami kecelakaan. "Ayo kita jalan bareng," kataku. "Ada di ruang berapa mantanmu?" 1502, kata Cooper. "Apa kamu yakin?" Maksudku, itu adalah kamar Ethan, pikirku. Kemudian dia menyadarkanku. "Tunggu dulu, apa pacarmu bernama Ethan?" Aku bertanya, berharap bukan. "Bagaimana kau tahu itu?" Cooper berkata. "Karena Ethan adalah pacarku," sahutku. Ini sungguh sangat canggung. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Aku tak percaya ini.
Cooper juga kaget dan mengatakan Ethan adalah alasan kenapa dia dan Elliot putus. Dia jatuh cinta pada Ethan dan keluarga Ethan jadi sangat kecewa. Karenanya sampai mereka mengusir Ethan dari rumah. Oh, jadi itulah kenapa Ethan tak pernah membahas soal keluarganya dan menyuruhku untuk tak menanyakan mereka. Setelah kekacauan itu, sayangnya hubungan mereka tak berhasil. Jadi Cooper mengemasi barangnya dan memutuskan kuliah di luar negeri untuk memulai awal yang baru. Ya ampun, ini begitu sulit untuk dicerna. Aku tak bisa menahan diri, tak bertanya-tanya bagaimana perasaan Elliot saat dia tahu calon suaminya jatuh cinta dengan kakaknya. Cooper dan aku sama-sama syok, tapi tidak sekaget yang akan kami alami beberapa saat kemudian. Kami hendak masuk ke dalam kamar Ethan saat kami mendengar suara Elliot. Dia berbicara dengan nada jahat mengatakan, "Ethan, kau tunggu saja, bagaimana perasaanmu saat pacarmu jatuh cinta padaku? Akan menyakitkan, kan? Akan kubuat dia meninggalkanmu dan itu pantas untukku. Setelah semua yang sudah kau lakukan padaku, ini waktunya menuai yang kau tabur." Aku mematung mendengarnya mengatakan itu. Aku menoleh ke Cooper dan dia juga sama kagetnya denganku. Tiba-tiba dia menerobos pintu dan aku menyerbu masuk mengikutinya. Elliot hampir jatuh dari kursinya karena terkejut melihat kami. Kenapa kalian berdua ada di sini?" katanya. "Hai orang asing," kata Cooper. "Ayolah Elliot, sudahi saja. Ini sudah lama berlalu. Semuanya sudah berakhir di antara kita. Relakan saja dan lanjutkan hidup." Cooper sangat marah. Tapi Elliot hanya tertawa dan berkata, "Tenangkan dirimu sendiri, Cooper. Ini bukan tentangmu. Aku tak punya perasaan lagi terhadapmu. Aku cuma ingin balas dendam ke kakakku. Kejam sekali dia mencurimu dariku dan mengacaukan hidupku seperti itu." Kemudian dengan pandangan penuh benci, dia menengok ke Ethan malang yang terbaring di sana. Aku sangat marah. Aku sadar betul apa yang Elliot sedang lakukan. Terang-terangan menggodaku untuk mencuriku dari Ethan. Teganya dia. Aku melabraknya saat itu juga. "Ada apa denganmu? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Dan juga kakakmu yang malang." Aku tak mengira. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, dia menyelaku dan berkata, "Charles, tunggu. Tolong dengarkan aku. Memang benar itu adalah tujuanku pada awalnya. Tapi kemudian aku jatuh cinta padamu. Dan kukira kamu juga mulai jatuh hati padaku. Aku minta maaf." Elliot kemudian berusaha meraih tanganku, tapi aku merasa jijik. Kudorong dia menjauh dan berkata, "Menyingkirlah dariku. Aku tak mau melihatmu lagi." Elliot mulai menangis, tapi aku terlalu jengkel untuk diganggu. Aku sangat terkejut dia mau melakukan ini. Aku juga kecewa pada diriku sendiri, karena jatuh ke dalam perangkapnya. Kasihan Ethan, dia tak pantas menerima semua ini. Aku menatapnya terbaring di ranjang rumah sakit itu. Bagaimana jika dia tahu? Aku terus menatapnya dan aku bersumpah aku melihat jemarinya bergerak. Ya ampun, apakah dia siuman? Cooper dengan cepat pergi memanggil dokter sementara aku tinggal bersama Ethan dan berusaha berbicara padanya. Ethan, apa kamu sudah sadar?" Para dokter menjalankan beberapa tes dan mengatakan Ethan akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya dan mungkin akan benar-benar bangun segera. Cooper dan aku sangat senang. Aku sungguh lega dia akan baik-baik saja. Dan sepertinya Elliot juga merasakan hal yang sama. Saat diam-diam dia berdiri di pojok ruangan. Air mata mengalir dari matanya hingga ujung bibirnya yang berubah menjadi senyuman yang sangat samar. Dan seperti perkiraan, sekitar seminggu kemudian Ethan membuka matanya. Aku tak pernah sebahagia ini dalam hidupku. Dia mulai menjalani terapi fisik dan aku menghabiskan banyak waktu membantunya. Tentu saja, Cooper muncul untuk menjenguk juga dan kami semua menertawakan bagaimana kami saling berhubungan. Ini pasti takdir yang nyata. Karena menyebut hal ini kebetulan, sungguh kurang menjelaskan. Dan untuk Elliot, dia menghilang begitu saja. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, saat aku, Ethan, dan Cooper ngobrol bareng di rumah sakit, sebuah email muncul di ponselku. Itu adalah Elliot, dan dia mengatakan dia sangat menyesal atas apa yang diperbuatnya, dan bahwa dia hanya berharap Ethan dan aku bisa memaafkannya. Dia kemudian mengatakan dia mendoakan kebahagiaan kami. Kuceritakan pada Ethan dan Cooper berita baik ini, dan kami semua begitu lega. Mungkin kami bisa menjadi teman? Maksudku, Elliot mungkin menjadi kakak iparku suatu hari nanti, ya kan? Hidup bisa menjadi sangat lucu. Aku hanya lega Cooper muncul seperti yang dia lakukan, dan semuanya terbuka jelas. Aku tak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri kalau meninggalkan Ethan demi adik perempuannya. Ethan selalu jadi satu-satunya untukku.